ada beberapa hal untuk direspon, dan saya juga ingin update berita-berita terkait tentang kementerian kita dan juga Satgas 115. Makanya hari ini saya ingin mengupdate kawan-kawan, juga merespons daripada beberapa hal yang up to date sekarang ini. Jadi beberapa negara belakangan ini melakukan policy moratorium penangkapan ikan yang sangat keras, baik China, Thailand, kemudian Vietnam, dan Laos dan Myanmar juga akan mengikuti Indonesia untuk membuat Satgas 115. Kamboja juga sama. Nah, dari itu sangat penting kita semua melakukan evaluasi daripada apa yang telah kita lakukan. Ada bagusnya bahwa Indonesia telah mengawali daripada policy-policy yang sangat membantu pada hari ini mengembalikan recovery daripada jumlah ikan yang ada di perairan Indonesia. 2 minggu kemarin saya hidup di laut, boleh kata, ke darat, ke pulau-pulau kecil, dari Ambon ke pulau kecil di Ambon, Pulau Lombo atau pulau namanya lupa saya, kemudian jalan ke Morella, ke Mamala, jalan juga kemarin ke Kadatua, Kolaka, dan beberapa kabupaten di Sulawesi Tenggara dan seluruh Teluk Bone, terakhir ke Wakatobi, ke beberapa pulaunya juga, bukan kota Wakatobinya, bukan tempat nyelamnya, tapi justru kepada kantong-kantong nelayan. Di Ambon, kepala dinas cerita tentang ukuran ikan tuna yang hari ini didapat di pinggir oleh para nelayan itu sudah rata-rata 4 kg. Berarti sudah besar-besar. Dia bilang kalau policy ini bisa dijaga, Bu, tapi memang semua orang khawatir bahwa ini tidak akan lama. Cara-cara lama akan kembali lagi. Tapi kalau ini bisa dijaga, Bu, ini akan kembali ke 20 tahun yang lalu, di mana di pinggir ikan-ikan itu tuna bisa di atas 30 kilo. Dari data analisis studi yang kita pelajari, bila 3 tahun ke depan ini kita tangkap, tapi kita juga jaga WPP 714 itu sebagai wilayah pengembangbiakannya, pemijahannya tuna itu kita jaga, Pursain tidak masuk ke sana. Menurut orang Ambon itu kira-kira dalam 2-3 tahun ke depan ukuran tuna itu udah di atas 20 kiloan per ekornya ya. Sama juga di Merauke, di wilayah Sorong, di wilayah NTT dan Indonesia Timur lainnya. Sekarang ini kakap merah sudah di atas 6 kiloan ukurannya rata-rata. Padahal dulu paling 1,5 kilo, 1 kilo itu pun susah dapat. Persoalan terbesar adalah bagaimana membawa dari kantong-kantong penangkapan ikan di timur ke Jawa. Karena yang butuh ikan banyak adalah Pulau Jawa. Pabrik-pabrik yang butuh raw material juga di Pulau Jawa. Nah, kita minta Perindo, minta Perinus, semua mereka juga punya keterbatasan. Nah, kita banyak juga sekarang. Tapi saya melihat juga, dan sudah ada beberapa, banyak pengusaha dari Jawa juga sudah mulai ke sana. Dan saat sekarang di meja saya ada permohonan siup baru, dan bahkan ada pengusaha besar namanya Pak Trenggono dan Pak Stephen itu sudah akan membuat kapal angkut sampai 100-an untuk membeli dari Indonesia Timur bawa ke Jawa. Ini satu hal yang positif. Akan tetapi kita juga tetap harus memonitor terus bahwa stok ikan kita itu akan terus naik dalam waktu yang sama, karena penduduk kita juga akan makin naik. Nah, beberapa
asosiasi atau perorangan yang kembali akhir-akhir ini menulis di Kompas, menulis di media, di medsos, ya itu cerita lama yang kembali diulang-ulang tentang 1132 kapal ex asing yang katanya ABK-nya semua jadi nganggur. Loh, ABK-nya kebanyakan asing kok. Benzina juga semuanya orang asing, 1-2 orang saja Indonesia. Dan banyak kan di Ambon yang tadinya ada 1-2 orang di kapal, sekarang kembali jadi nelayan. Waktu kunjungan saya yang bulan Desember, saya makan di restoran di atas air, di bawah ada lampu bergerak-bergerak apa? Rupanya orang di situ nangkap ikan pakai tombak sambil jalan kaki, airnya selutut. Satu malam bisa dapat 10 kilo, 20 kilo. Saking banyaknya ikan. Siang hari saya, Pak Gubernur, Lanal, Kapolda naik KRI di Teluk Ambon dekat tempat kantor PSDKP, kantor gubernur itu. Ikan tongkol kue atau marobara, apa namanya orang? Tongkol kue gede-gede. Nah, nanti fotonya bisa dikasih lihat sama Bu Lili. Itu lompat banyak ratusan, luar biasa. Dan ya kita mencoba untuk mendistribusikan supaya harga lebih baik. Benar beberapa penyaluran dari program kita terkendala karena kita selama ini mengandalkan dinas-dinas di daerah. Disinilah kita minta bantuan daripada para media untuk memonitor di daerah. Anda semua kan punya perwakilan di daerah untuk mengecek kebenarannya. Saya dalam 2 minggu ini melakukan kunjungan ke daerah itu sidak. Jadi hanya satu acara yang Pemda itu tahu. Agenda lainnya Pemda tidak tahu. Saya blosok-blosok kemana-mana. Tidak ada panggung, tidak ada apa. Ya di situ saya melihat apa yang terjadi. Banyak nelayan juga yang di laut tidak tahu tentang asuransi. Ini kita terus sosialisasi. Tetapi kita sudah mendapatkan satu konfirmasi dari Jasindo bahwa walaupun kartunya belum terima, kalau dia nelayan meninggal ya tetap ada asuransinya. Karena ini kan lebih ke massal, jadi kolektif ya. Jadi pokoknya minta informasi kalau ada. Nah, untuk ABK kapal memang bukan masuk ke dalam asuransi itu karena mereka ABK anak buah perusahaan. Itu saja. Jadi saya lihat di sini China, Thailand juga mereka mengetatkan luar biasa wilayah laut mereka tidak boleh tangkap. Tetapi ya itu kalau mereka di laut mereka nggak boleh tangkap, apa boleh ke Indonesia? Ya tidak boleh, tetap kita tangkap masuk sini. Nah, gitu. Kita sudah duluan, sekarang kita tinggal nikmati panennya ikan. Jadi beberapa segelintir orang ya, ada anggota dewan yang bicara kemarin tulis di Kompas. Saya juga heran media sekali berkompas tidak meneliti isi dari artikel yang ditulis bicara tentang bahwa saya mematikan nelayan. Tidak ada kita kriminalisasi nelayan. Bahwa ada 1-2 nelayan yang tertangkap oleh aparat Polair atau apa, kita selalu advokasi mereka. Kemudian benur lobster, kita tidak ada namanya menangkap nelayan yang nangkap benur lobster. Yang kita tangkap adalah pengusaha, pemain, mafia yang menyelundupkan benur-benur ini ke luar negeri untuk keuntungan pribadi semata, tapi menghancurkan ekologi dan potensi perikanan yang semestinya dinikmatin lebih banyak lagi, karena yang dari 10 gram jadi 200 gram, 300 gram, 500 gram, kan kilogramnya jadi naik, harganya juga jadi lebih mahal dan bisa dinikmatin oleh lebih banyak orang. Yang begini di Mesir saja, kalau plasma nutfah itu diganggu, diambil penyelundup plasma nutfah, pencuri plasma nutfah, itu hukumannya subversi. Kenapa? Karena itu menghilangkan security daripada ketahanan pangan, ketahanan livelihood ekonomi. Ini sangat penting. Bicara tentang minoritas diam yang tidak puas kinerja presiden, itu tidak benar. Saya kemarin di Wakatobi ada orang sakit, saya bawa masukkan ke WA presiden,
Bunila Muluk sebagai Menkes langsung bereaksi, telepon ke RSPAD dokternya, saya semua, kita kerjasama untuk membantu setiap masyarakat punya kesempatan untuk berobat dan sembuh dari sakitnya. Tidak ada pemerintah yang begitu fleksibel dalam menangani kasus-kasus seperti ini. Kita seluruh kabinet bekerja sama membantu seorang anak bangsa suku Bajo yang kakinya kena tumor. Bukan sekedar kerja saya, Bung Muluk Menteri Kesehatan, menteri lain juga ikut memperhatikan. Sebelumnya ada yang kena kanker di Jambi, Riau, anak perempuan, Pak Kapolri, Pak Yonan, semua juga bergerak untuk membantu apa yang bisa dilakukan di Riau untuk anak tersebut. Ini yang banyak masyarakat tidak mengerti. Bahwa banyak perubahan yang telah kita lakukan dan tidak mudah karena situasi politik, situasi ekonomi juga tidak pada posisi yang mudah. Tapi saya pikir media harus konstruktif. Abilindo misalnya, satu orang Wayan Sujat cerita, oh dia itu Abilindo anggotanya cuma dia sendiri, tidak ada anggota lain. Omong tentang policy dan lain sebagainya, KKP bikin ini, bikin itu, susah semua. Sekarang semua orang senang yang kerja karena ikan hidup banyak, mudah. Sekarang yang kita fight paling berat adalah destructive fishing. Bom itu di Sulawesi, di NTT, di Ambon, masih banyak sekali sudah sampai ke Raja Ampat. Karena mafia-mafia, bos-bos mafia ini masih mensuplai kepada nelayan-nelayan itu pupuk cap matahari, Portas yang datang dari Malaysia lewat pulau-pulau kecil, dari Selayar, dari Kangean, Madura. Ini semua yang kita masih harus fight. Raja Ampat kita bukan cuma dirusak oleh bom, datang kapal yang kandas dan merusak. Ini semua kita, seluruh kabinet bekerja untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Ada pribadi yang mengatasnamakan Muhammadiyah, dan saya sudah dapat bantahan dari Muhammadiyah itu juga tidak benar. Dan lucu, Permen 56 itu peraturan moratorium yang 2 kali 6 bulan sudah selesai. Tidak ada itu Permen 56 lagi. Tanggalnya juga jelas. Jadi KKP ingin mendorong industrialisasi perikanan, tapi yang berkelanjutan. Saya akan berangkat ke Jepang, bertemu dengan Menteri Luar Negeri, bertemu dengan Kadin Jepang, dan saya juga membawa Pak Rahmat Gobel sebagai duta khusus Jepang untuk Indonesia, duta Special Envoy. Kita akan ketemu Kadinnya Jepang untuk berinvestasi, kooperasi dari sana, berinvestasi, membangun pengolahan-pengolahan di Indonesia Timur terutama, Barat, Sabang, dan Jepang sudah setuju akan membangun pusat integrated dari cold chains, pelelangan, pendidikan, baik di Sabang, di Natuna, di Morotai, juga kita ada 3 tempat lagi di Saum Laki dan lain sebagainya akan kita tawarkan. Kita juga akan meminta bantuan kembali radar SAT seperti yang sudah diberikan oleh mereka beberapa tahun yang lalu yang terpasang di Wakatobi. Di mana radar SAT ini juga punya kamera long range. Jadi yang lewat Alki kelihatan semua dari gedung kita. Kemudian dia juga memantau barang atau apa saja dari metal yang panjangnya di atas 2 meter. Jadi kalau ada apa mendekat ke karang-karang sekitar lokasi radar SAT ini, dia akan menyalakan dan bisa komunikasi radio untuk segera dihentikan, diantisipasi. Jadi jangan media hanya mengambil atau mengutip atau memberikan kepada person atau yang menamakan diri asosiasi yang diskontraktif dengan policy yang sudah baik
dan kelihatan hasilnya, yaitu dari peningkatan sumber daya perikanan. Betul, beberapa wilayah nelayan ya seperti di Jawa ini kebanyakan masih susah karena sudah overfishing lautnya. Kita harapkan nanti cantrang semuanya berhenti tahun depan, yang karena sekarang udah 70% beralih ke gillnet dan lain sebagainya. Itu akan pulih kembali seperti di Indonesia Timur misalnya. Ya, ada banyak orang yang tidak suka. Contohnya anggota dewan yang menulis artikel di Kompas. Dia dulu di dalam sidang DPR Komisi 4 menyalahkan saya karena menggagalkan kerjasama super porcine yang 1000 biji akan datang dari Cina. Bayangkan kalau 1000 biji super porcine Indonesia. Rata-ratanya 800 sampai 1000 GT lebih. Jaringnya mungkin lebih sama dengan Viking yang 399 km. Ngeri. Jakarta Semarang satu kapal 1000. Nanti nyamuk pun itu di laut terangkat semua sama dia. Apa keuntungannya untuk memiliki super porcine di sini? Menghabiskan sumber daya kita. Dan bukan itu yang akan kita tuju. Kita ingin perikanan tumbuh tapi berkelanjutan. Dan sekarang negara-negara mereka mengikuti apa yang telah kita lakukan beberapa tahun yang lalu. Kita moratoriumnya bahkan hanya untuk asing saja, yang lokal kan tidak ada moratorium. Kemarin negara yang komplain karena kapalnya ditenggelamkan, namanya aja nggak ada di situ. Benderanya bendera Indonesia kok. Berarti kalau dia ngaku itu kapal negaranya, berarti sudah bohong dari awal kan? Nah, seperti itu. Kita tidak ada tendensi sama satu negara atau negara apa, semua sama. Kalau nyolong ya pencuri ikan, kita tenggelamkan. Dan mereka tidak boleh mengklaim karena hubungan baik kapal pencuri ikannya tidak boleh ditenggelamkan. Lucu. Apakah mencuri ikan di tempat kita itu bagian dari hubungan baik? Kan tidak. Hal seperti ini ya. Dan Pak Jokowi firm. Demi apa? Demi misi membawa laut menjadi masa depan bangsa. Indonesia beruntung memiliki presiden seperti beliau ini, yang komit dengan penuh keseriusan, berkomitmen mendukung reformasi, restrukturisasi industri perikanan dan juga sumber daya perikanan ditata menuju berkelanjutan. Itu hal yang luar biasa. Program-program pemerintah kemana-mana. Ya betul bahwa dalam praktek pelaksanaan ada penyelewengan ini, penyelewengan itu. Itu budaya yang sudah bertahun-tahun terjadi di birokrasi. Yang kita semestinya sekarang harus fight bersama. Korupsi, markup, markdown ukuran kapal harus dihentikan. Kita tertibkan ini semua supaya apa? Kontribusi perikanan naik kepada pajak. Ada orang punya kapal 200, CP-nya cuma 20. Yang selebihnya ditaruh di tengah laut. Kalau rusak dia baru pulang diganti selarnya, tanah platnya ditukar. Nah, itu. Ada yang begitu. Dan kita sekarang sedang investigasi itu. Ada punya kapal 8 yang 4 terus di laut tidak pulang-pulang. Padahal aturannya 3 bulan harus pulang karena ABK tidak boleh di tengah laut terlalu lama. Kenapa? Karena kesehatan. Emangnya di tengah laut tuh air tawar bebas mau kalian? Kan tidak, mandi pun dijatah berapa hari sekali baru boleh mandi. Sangat berat dan sangat keras kehidupan sebagai ABK di laut. Belum lagi kalau yang pemilik kapalnya kejam, memperbudak seperti yang terjadi di Bencina.
Saya tahu masih banyak aparat oknum di KKP, di dinas, di aparat penegak hukum lainnya yang masih mencoba main-main. Di zaman seperti sekarang tidak mungkin tidak kelihatan karena laporan dari masyarakat juga tahu. Saya ditanya oleh wartawan di Ambon, bagaimana bisa rumpon di Laut Seram, di Laut Aru, itu milik orang Filipina dan kapal dari Filipina bisa masuk ke sana. Ya karena ada oknum aparat kementerian yang membiarkan bermain dengan hal ini. Sampai kita kehilangan 4 putra bangsa TNI AL yang sampai hari ini belum ada beritanya. Jadi di Laut Seram sana masih banyak rumpon itu milik Filipina yang memberikan info kepada kapal-kapal Filipina masuk, kapal ikan itu datang. Ini juga PR Satgas, PR kita semua. Sangat kecil penangkapan kapal ikan asing di Indonesia Timur. Karena apa? Karena masih banyaknya kolusi, masih terjadinya korupsi di oknum-oknum birokrat kita dan penegak hukum kita. Dan ini persoalan bangsa yang paling besar. Investasi juga susah masuk karena penyelundupan banyak. Kura-kura babi kemarin berita terakhir sudah hampir punah yang di Papua. Karena perdagangan yang terus-menerus secara bebas, ilegal. Haifa itu dulu yang melenggang kangkung dengan denda 250 juta. Itu juga kerjanya suka bawa kura-kura babi dari Papua. Kura-kura mulut babi, burung kakak tua dan lain sebagainya. Semua hal seperti ini harus dihentikan. KKP mencoba maju ke depan, bekerja, memperbaiki. Tidak sempurna. Kalau saya melihat standar pribadi sebagai bekas pengusaha, menjalankan usaha, frustasi. Karena perubahannya lamban dan susah. Karena birokrasi ini begitu besar. Dan kayak labirinnya banyak. Ingat dulu, ibu mau pengen tahu ada izin kapal asing berapa di Indonesia. 1 tahun lebih tuh baru bisa dapat datanya. Seperti cabut gigi dari kerbau. Susah. Keluar 100. Besok keluar lagi 100. Memperbaiki negara tidak mudah. Pak Jokowi itu betul-betul komitmennya kepada negara dan bangsa luar biasa. Tanpa melihat itu, saya juga sudah tidak di sini lagi. Ya, jadi saya mohon media menjadi partner, counter kita untuk bersama-sama mengecek efisiensi, efektivitas. Bangun kapal saja nggak gampang, karena bangun kapal dulu dan sekarang berbeda. Dulu harganya sama mau-maunya. Harga sertifikat BKI 1 lembar kertasnya 30 juta dulu. Saya marah. Fotokopi itu harganya berapa? Masa sertifikat lebih mahal daripada harga kapalnya? Kan tidak mungkin. Banyak hal seperti ini yang harus dibereskan. Begitu harganya diatur, ditentuin, maksudnya diatur, dipastikan tidak menjadi mahal, semua pada mogok. Banyak yang mau nyabotase supaya tidak jalan, karena katanya untungnya terlalu sedikit. Kalau APBN dirampok terus oleh harga kemahalan, oleh markup, sementara pendapatan di markdown, ini mau gimana negara? Anggaran pasti akan defisit. Defisit kita ngutang lagi. Ini persoalan bangsa. Nah, disinilah wartawan menjadi partnership daripada KKP, departemen-departemen lainnya dalam memastikan program itu jalan. APBN duit ini meluncur kepada yang berhak. Operasional pemerintah sendiri itu juga harus efisien.
Pak Presiden dalam pidato, jangan lagi jalan-jalan rombongan menteri 40-60 orang. Ada kementerian jalan-jalan Lampung sampai 80 orang. Saya larang dirjen jalan ke luar negeri sama saya, tidak boleh bawa asisten. Kalau perlu asisten saya bawain tasnya ke apa. Gitu loh. Jadi biasakan untuk dirjen punya asisten, direktur bawa asisten lagi. Ya, 3 orang ujungnya begitu dihitung ke belakang ekornya ada 30. Tidak bisa seperti ini, dan Presiden bicara dalam rapat paripurna untuk tidak melakukan hal ini. Kita harus hemat, harus efisien. Banyak anak-anak bangsa di daerah-daerah ini masih tidak mendapatkan fasilitas ini itu. Nah, itu PR kita semua. Wartawan harus membantu itu. Anda punya perwakilan daerah kan? Masyarakat juga menjadi salah satu jurnalis supporting, karena mereka bikin video. Kemarin saya dikasih tahu video-video yang ada. Ternyata apa saja yang saya lakukan ada semua di sana, Pak. Yang di mana Pulau Manik sana, yang di pulau apa itu, yang dulu 2 tahun yang lalu itu ada semua. Sekarang jadi serba susah. Mau ketawa ngakak tak boleh, mau duduk seenaknya sendiri juga tidak boleh. Sudah jadi patung lah ya saya. Seperti itu. Ya karena ternyata semua orang menjadi jurnalis, semua orang menjadi fotografer. Kadang mau mikir. Jadi serba susah, Anda nggak bisa apa-apa itu. Semua diomong, semua dikomentari. Sebaju sudah mencoba yang terbaik, masih kan komentar. Pakai sepatu sudah mencoba yang terbaik, masih ada komentar. Lama-lama takut saya keluar rumah. Pakai itu jilbab, gamis. Pakai baju gamis. Abaya. Jadi ya kawan-kawan, saya mohon pamit, dukung KKP dengan apa? Dengan kritik yang membangun, dengan input yang objektif dan konstruktif. Bukan ngomong orang nulis tentang Permen 56 masih dimuat di medianya. Lucu, Permen 56 udah tidak ada itu. 1132 itu kapal maling. Ngapain diurusin? Kapal yang sah punya nasional juga masih banyak yang harus kita urusin. Ya, ABK asingnya apa yang urusin? ABK sendiri banyak. Sekarang ini pengusaha banyak lebih senang pakai pemancing dari Filipina daripada orang Bitung. Ini juga mesti kita fight. Masa orang Bitung nanti jadi preman, jadi tukang pikul, tukang minum. Sementara yang mancing, yang dapat gaji, yang dapat bagi hasil tuh orang-orang dari Jenderal Santos. Itu tidak boleh. Laut kita, milik bangsa kita. Asing mau masuk, ya beli saja, proses saja. Nangkap ikan kita mampu sendiri.